Ternyata bukan sekali ini saja Haikal Hasan sembarangan keluar-keluar dan hapus cuitan, ditulis oleh Sherdy di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kalau pembaca sudah cukup lama mengenal Haikal Hasan, sudah paham gaya keluar-keluarnya, pasti sudah tahu bukan sekali ini saja dia mengeluarkan ucapan yang bermasalah, kontroversial, dan provokatif. Sudah beberapa kali dia dilaporkan, tapi sampai saat ini dia masih aman-aman saja. Yang terbaru adalah dia dilaporkan soal pembatalan haji. Cuitannya sudah dihapus, tapi masih menyebar di media sosial. Tahun 2019 lalu, Haikal Hasan juga membuat masalah serupa. Saat itu, dia juga ditunjuk menjadi jubir Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandiaga Uno. Dia menyebut ada 13 juta orang gila yang nyoblos lewat akun Twitter pribadinya. Katanya orang gila nyoblos ada 13 juta. Terus ada videonya, ada catatannya, ada formulir C1-nya. Masa gak ada yang rekam? Mana 13 juta itu? Allah saja tidak memberi kewajiban apa-apa terhadap orang gila. Anda malah wajibkan ikut nyoblos. Yang gila siapa ya? Mudah-mudahan yang curang menjadi gila, tulisnya. KPU langsung meluruskan cuitan Haikal Hasan dan menyebut semua itu hoax. Haikal Hasan kemudian meminta maaf atas cuitannya. Dia mengaku salah kutip terkait data pemilih gila yang menyoblos pada pemilu 2019. Cuitannya pun dihapus. Sebelumnya dia juga pernah dilaporkan soal mimpi bertemu dengan Rasul. Tahun 2018 dia juga pernah dilaporkan ke polisi. Forum Komunikasi Alawiyin melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial. Husin Syahab mengatakan Haikal dilaporkan karena dianggap telah melecehkan keturunan Nabi Muhammad SAW yang disebut Habib. Dalam tulisan di Twitter itu, Haikal mengatakan, jadi Habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, melainkan keturunan Abi Thalib yang masih kafir ketika wafatnya. Ujaran kebencian dari Haikal Hasan ini menyebabkan kawan-kawan para Habib tersinggung dan merasa dia memprovokasi. Karenanya, kami bersama kawan-kawan Forum Komunikasi Alawiyin melaporkan Haikal Hasan, kata Husin. Tambahan lagi, dia juga pernah membuat cuitan di mana Habib Rizik memimpin doa saat pemakaman Mbah Mun di Mekah, Arab Saudi tahun 2019 lalu. Banyak yang bilang itu adalah hoax. Benar tidaknya cukup dengan fakta ini? Cuitannya juga dihapus. Tapi hingga saat ini Haikal masih santai saja. Tapi yang paling parah adalah dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda berubah. Perilakunya masih tetap sama, suka membuat narasi jahat dan membuat keributan. Kalau tidak bermasalah, dia akan terus begitu. Kalau bermasalah, paling hanya minta maaf karena keliru, hapus cuitan, besoknya kambuh lagi kalau ada kesempatan. Kalau dia benci dengan pemerintah, silakan nyinyir sepuasnya sampai mulut kering. Tapi kalau sudah menjurus ke potensi membuat kegaduhan, maka dia harus ditindak tegas apapun alasannya. Isu sensitif seperti pembatalan haji, kalau dipelintir bisa berbahaya. Ini terkait agama, banyak yang sudah antri selama bertahun-tahun. Tanpa rumor dan hoax pun, banyak yang pastinya kecewa karena kembali gagal berangkat haji. Apalagi dikompori dengan bumbu polemik dana haji dan spekulasi lainnya, pasti akan membuat situasi makin runyam. Isu terkait agama ini tidak boleh digesek, apalagi disengaja oleh pihak-pihak tertentu. Dampaknya sangat besar, bisa membuat banyak orang benci kepada pemerintah. Untuk itu, sebagai contoh pertama, kalau Haikal dilaporkan, cobalah usut dengan serius. Orang ini sudah terlalu lama dibiarkan seenaknya. Makanya seringkali bicara ngawur, tak dipikir lebih dahulu. Jangan biarkan negeri ini digesek dengan isu-isu sensitif hingga terbakar. Kalau tidak percaya, coba tanya berapa banyak orang yang percaya dengan isu pembatalan haji yang mereka sebarkan. Tanpa perlu survei resmi pun pasti ada yang percaya dan mengutuk pemerintah jahat. Dalam jumlah banyak, bukankah ini berbahaya? Pemerintah harusnya jangan diam saja dan serius menempuh langkah hukum kepada siapapun yang memainkan narasi mengerikan seperti ini. Terbukti dia sudah berkali-kali membuat pernyataan ngawur lalu minta maaf kalau tidak ditindak tegas. Mungkin next time bakalan kambuh lagi keinginan untuk membuat keributan seperti ini. Di Twitter pun sudah menggema tagar tangkap Haikal Hasan dan menjadi trending. Bisa jadi dia panik, tapi kalau lolos ya udah besok-besok mungkin diulangi lagi. Begitu seterusnya entah sampai kapan. Makanya makin lama makin parah ini orang. Pembelaan Haikal rapuh, tak ada alasan apapun Haikal baras wajib ditangkap. Provokator, ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Akhirnya saya menyambut gembira apa yang saya tulis kemarin. Haikal memang harus segera diproses agar tangkap Haikal Hasan makin bergema. Harapan masyarakat waras yang ingin negara ini tetap aman damai segera terwujud. Haikal bukan pertama kali ini bikin kesalahan terus minta maaf. Ahok saja yang tidak menghina agama lantas dipaksa sebagai orang yang menghina agama Islam akhirnya diproses hukum, dan Ahok dengan kesatria menerima hukuman 2 tahun itu. Ahok sudah menang. Para pecundang itu termasuk Haikal tak pernah mau selesai dengan persoalan-persoalan dan akan terus bermasalah dengan kebusukannya. Haikal tak mau berhenti mencari celah, mengobok-obok atau membuat kegaduhan. Sangat mengherankan, orang seperti Haikal ini yang bukan ustadz dan bukan ulama bisa terus eksis. Apakah orang ini memang dikondisikan untuk membuat kegaduhan demi suatu tujuan besar yang licik, ataukah memang cara mencari nafkah orang ini seperti ini modelnya, bikin gaduh agar bisa tetap eksis? Dan akhirnya Mu'annas Alaidi dan Husein Syahab beserta timnya pun melaporkan orang yang berbahaya ini, dan banyak dukungan tentu saja dari grup Siward sangat mendukung pelaporan ini demi menjaga kestabilan negara dari hal-hal yang provokatif negatif. Mungkin benar kata pepatah, mulutmu harimau, yang artinya bahwa segala perkataan yang terlanjur kita keluarkan apabila tidak dipikirkan dahulu akan dapat merugikan diri sendiri. Haikal ini saat nge-tweet tak berpikir atau memang berpikir kotor untuk membuat kegaduhan? Jadi apa yang dikeluarkan dari pikiran Haikal harus dipertanggungjawabkan agar tercapai keadilan. Masa Ahok sudah dipenjara sementara provokator ini masih bebas melontarkan provokasi negatif? Provokasi negatif Haikal ini bisa membahayakan negara. Pasalnya, provokasi Haikal ini bisa mempengaruhi masyarakat sehingga menimbulkan kebencian dan rasa tidak percaya kepada pemerintahan. Haikal masih menggunakan cara-cara kampanye busuk waktu Pilpres 2019, dan pola yang digunakan Haikal ini mirip almarhum Tengku Zul, membuat tweet pernyataan yang mengandung rasa kebencian dengan harapan kalau ditanya penyidik ia hanya berkata, "Saya kan bertanya bukan menuduh." Atau setelah ia nge-tweet provokatif, buru-buru menghapusnya meski sudah di-capture oleh netizen. Jadi semoga kawan-kawan cyber Indonesia segera menemukan URL cuitan si Haikal ini untuk barang bukti. Orang licik harus segera ditangkap. Coba kita cermati lagi cuitan si Haikal ini. Baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI di mana warganya tidak bisa pergi haji. Apakah karena faktor terlalu dekat ke RRC? Apakah karena kezaliman terhadap HRS? Apakah karena dana haji dipaksa dipakai? Apakah murni untuk alasan kesehatan? Apakah menunggu pengadilan akhirat saja? Coba amati, katanya dengan faktor terlalu dekat ke RRC atau Republik Rakyat Cina. Ini tuduhan lama sebenarnya yang terkait dengan isu PKI atau komunis, negara yang bebas aktif di pergaulan internasional. Haikal menuduh Indonesia sedang mesra dengan Cina, padahal semua negara bisa diajak kerjasama selama itu menguntungkan. Lalu si Haikal menghubungkannya dengan HRS atau Habib Rizik. Ini apa hubungannya haji dengan Habib Rizik? Haikal ini ingin membangkitkan gairah perlawanan kepada pemerintah lewat para pengikut Habib Rizik yang masih militan dan sulit mikir. Haikal jelas ingin memanfaatkan orang-orang yang nekat berbuat onar, dan kemudian baru ia mengaitkan dengan dana haji dengan nada negatif juga. Dari beberapa poin itu jelas saja bahwa Haikal membuat narasi agar orang-orang yang masih galau dan resah, khususnya yang sudah kebelet mau berangkat haji, bisa berontak, dan kalau sudah berontak massal, kegaduhan dan kekacauan bisa terjadi kan? Sinilah aparat harus jeli melihat alur ini. Jangan sampai kelicikan Haikal ini lolos lagi kali ini. Bisa jadi isu dana haji ini sengaja dimunculkan agar para pengacau itu punya alasan untuk berbuat kekacauan di negeri ini. Dan coba kita cermati pembelaan si Haikal licik ini. Saya kritik pemerintah Saudi Arabia, kok negara kita tidak boleh pergi haji? Sebab apa pemerintah Saudi memblok negara kita? Ternyata pemerintah Saudi belum resmi mengumumkan. Lalu saya minta maaf kok Bazar marah. Coba amati, tiba-tiba dia mengalihkan bahwa tuduhan itu untuk Arab Saudi, padahal nyata-nyata ia menuduh Indonesia sebelumnya. Kan luar biasa munafiknya. Dan perhatikan kata kok Bazar marah, nampaknya ia resah karena dilaporkan. Padahal ia juga punya buzzer yang pernah kepergok, atau ia juga berperan buzzer sekaligus influencer untuk kalangan kadrun. Jadi memang orang ini kerjaannya adalah provokator kan? Dan pembelaan yang berikut ini juga sangat rapuh. Apakah di mata Saudi kita dekat negara RRC jadi diblok? Apakah di mata Saudi zalim ke HRS? Apakah di mata mereka gak ada dana? Apakah ini murni karena kesehatan masih rawan COVID jadi diblok? Kan begitu membacanya. Ternyata bukan, belum resmi. Lalu minta maaf kok Bazar marah. Ia mencoba mendikte halayak, padahal jelas ia mencoba membangun narasi provokatif negatif. Semoga Haikal segera diproses. Kalau lolos lagi berarti ia akan bebas melakukan aksi provokasi berikutnya. Atau memang ia punya bohir sehingga begitu kuat tidak diadili? Kita lihat saja. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.